Apa jadinya jika seseorang mengalami koma selama 20 tahun? Baru-baru ini kita mendengar ada kasus Pangeran Khalid bin Talal dari Arab Saudi yang koma selama 20 tahun, akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Kita tentu turut berbelasungkawa. Tapi, kasus ini mengundang banyak pertanyaan. Apakah ketika kita koma, apa yang terjadi pada otak? Kemudian berapa lama sih tubuh bisa bertahan hidup dalam kondisi koma atau vegetatif? Kemudian apakah pasien koma itu bisa mendengar atau merasakan? Terus bagaimana teknologi medis kok bisa mempertahankan hidup sampai 20 tahun, dan kenapa kok 20 tahun akhirnya dinyatakan, meninggal dunia? Kenapa nggak diperpanjang lagi gitu ya? Nah, kita akan bahas ini. Bagi Anda yang penasaran dan pengen tahu jawabannya, simak sampai tuntas. Kalau udah siap, ayo kita mulai. Nah, buat Anda yang belum pernah dengar, ada kasus nyata Pangeran Al-Walid ternyata, akhirnya dinyatakan meninggal dunia setelah koma selama 20 tahun, dari usia 15 tahun sampai 36 tahun. Nah, kejadiannya saat itu Pangeran Al-Walid itu mengalami kecelakaan dan mengalami namanya hemorrhagic stroke traumatic, atau kepalanya mengalami trauma atau benturan yang cukup keras sampai akhirnya terjadi perdarahan di otak, dan perdarahan ini menyebabkan kerusakan di otaknya. Dan sejak kecelakaan itu, sejak usia 15 tahun, Pangeran Al-Walid akhirnya menggunakan bantuan berupa ventilasi mekanik dan nutrisi lewat selang. Jadi semua fungsi tubuhnya, ya, dari pernapasan, kemudian makanan, itu semua dibantu oleh alat-alat medis. Dan kebetulan karena orang tuanya ini punya cukup, biaya, itu bisa mempertahankan sangat-sangat lama, ya, bahkan katanya sampai 20 tahun. Nah, kira-kira komanya seperti apa? Koma itu adalah penurunan kesadaran yang biasanya diukur dengan namanya skala koma Glasgow. Itu kita bisa menentukan kira-kira ini kesadarannya di level berapa, sadar penuh atau ada penurunan kesadaran yang sampai koma. Nah, koma sendiri itu biasanya kita, bandingkan antara yang vegetative state atau keadaan vegetatif, jadi, pasiennya nggak sadar, tapi fungsi otak dasarnya aktif, misalnya jantungnya tetap berdetak, nafasnya tetap ada, tapi pasiennya nggak sadar-sadar gitu ya, terus, refleks-refleksnya mungkin, masih ada gitu ya. Nah, ada satu lagi namanya minimally conscious state, ya, tanda sadar ringannya ada. Jadi kadang-kadang ditanya bisa, mengikuti perintah atau disuruh menggenggam itu kadang-kadang bisa. Nah, itu perbedaannya. Nah, dari kasus yang kita sebutkan tadi, Pangeran Al-Walid kemungkinan itu sudah mengalami vegetative state karena dari banyak sumber, berita, dan lain-lain, sepertinya memang tidak terlalu responsif. Jadi hanya kadang-kadang aja bergerak tangannya, matanya mengedip, ya, tapi tidak mengikuti perintah dan tidak ada tanda-tanda kesadarannya yang meningkat pesat gitu ya. Nah, kalau memang benar vegetative state, ternyata dari banyak penelitian, hampir tidak ada vegetative state yang bertahan hingga 20 tahun. Jadi Pangeran Al-Walid ini termasuk pengecualian luar biasa. Mungkin karena alat-alatnya, mungkin karena dukungan keluarganya, ya. Jadi, sungguh-sungguh, anomali, maksudnya tidak seperti yang biasanya. Ada studinya, studi kohort itu, jadi ngikutin pasiennya, semua yang mengalami trauma otak yang persis seperti Pangeran Al-Walid, kemudian mengalami koma atau vegetative state atau VS ya, yang persisten diikutin. Ada yang mungkin ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 20 tahun. Jadi mirip-mirip nih. Nah, ternyata ada yang masih hidup, setelah 20 tahun itu sekitar 20%, ya, nggak banyak ya. Terus yang meninggal sebelum tahun ke-20 tuh 54%. Dan yang bisa, sadar atau keluar dari vegetative state itu hanya sekitar 26%. Jadi semakin lama mengalami vegetative state, itu kemungkinan untuk balik, jadi semakin lama komanya, semakin rendah kemungkinan untuk bisa kembali sadar. Nah, yang bisa pulih itu bertahap. Awalnya biasanya dari batang otaknya dulu. Batang otak itu mengatur pernafasan, denyut jantung, refleks-refleks gitu ya. Nah, kalau ininya masih ada, batang otaknya masih ada, nanti pemulihannya naik ke otak tengah. Yang mungkin mulai merasakan sensorik, tadinya mungkin, diraba atau dirangsang itu dia tidak respon, sekarang mulai respon. Misalkan bisa meraba atau bisa menggenggam atau yang lain-lain, pokoknya sensorik gitu ya. Nah, terakhir baru korteks atau fungsi tingginya, jadi fungsi, luhur.
Jadi otaknya itu bagian korteks itu bagian berpikir, bagian mendengar, bagian merespon itu baru pulih itu paling akhir. Dan semakin lama mengalami koma atau, vegetative state, itu korteks kita atau bagian otak yang mengatur kita bicara, kita mendengar, kita berpikir ya, terus kita merespon, itu semakin mengalami kerusakan atau disebut nekrosis. Jadi sel-selnya mati, lama-lama ukurannya mengecil. Jadi setelah 4 sampai 6 minggu itu teliti ternyata hampir semua yang koma lebih dari 4 sampai 6 minggu itu sudah mulai mengalami nekrosis otak. Jadi, ukuran otaknya makin kecil, sel-selnya mulai mati gitu ya. Nah, kemungkinan untuk bisa, siuman atau bisa sadar penuh itu makin kecil. Jadi setelah 4 sampai 6 minggu, kemungkinan pasien koma itu untuk pulih itu makin rendah. Kalaupun pulih karena tadi sudah ada kerusakan di otaknya atau di korteksnya, maka akan ada perubahan. Perubahannya apa? Mungkin kemampuan bicaranya menurun, terus ingatannya mungkin, tidak seperti dahulu, mungkin cara bicaranya, atau kepribadiannya, atau keputusan-keputusannya, atau sifat-sifatnya juga bisa berubah setelah 4 sampai 6 minggu. Karena ada tadi kematian di korteks, bagian yang mengatur kepribadian kita, keputusan kita, respon kita, cara berpikir, dan seterusnya, gitu. Nah, pada pasien Pangeran Walid ini, kenapa kok bisa lama? Salah satunya karena terjadinya di usia muda, saat itu usia 15 tahun. Jadi prognosis atau kemungkinan dia untuk, bertahan itu jauh lebih tinggi dan refleks batang otaknya masih bagus. Ya, jadi kalau pada pasien-pasien yang usia muda, pasien-pasien yang, refleks batang otaknya masih bagus, jadi masih ada misalkan dikasih cahaya matanya terus pupilnya mengecil, atau mungkin ketika dirangsang matanya terus mengedip. Nah, itu ada kemungkinan untuk bertahan hidup jauh lebih lama dalam kondisi vegetative state atau koma tadi. Karena banyak pasien yang usianya dewasa, terus batang otaknya sudah mengalami gangguan, kemungkinan untuk meninggal juga cepat ya atau lebih besar. Dan ada gelombang-gelombang EEG atau aktivitas otak yang spesifik. Jadi pada Pangeran Walid ini ditemukan ada gelombang-gelombang yang menunjukkan kayaknya bisa pulih deh, gitu. Jadi makanya keluarga itu mungkin masih ada harapan dan berusaha mempertahankan harapan sampai 20 tahun karena masih ini, ada faktor-faktor ini, usianya muda, refleks batang otaknya masih ada, kemudian ada gelombang-gelombang EEG atau gelombang otak yang kayaknya ada harapan. Nah, tapi sebenarnya setelah 4 sampai 6 minggu tadi, kalaupun akhirnya nanti sadar, itu udah banyak kerusakan di otaknya dan mungkin akan sadar sebagai orang yang berbeda atau mungkin banyak, butuh bantuan gitu karena mungkin tidak sesempurna waktu dia sebelum masuk keadaan koma. Nah, otak yang dalam keadaan koma apakah mati secara perlahan? Nah, ternyata memang diteliti terjadi degenerasi seluler. Jadi semua sel yang tidak kita gunakan, mau itu otot, mau itu saluran pencernaan yang kita nggak pakai, misalnya kita nggak pernah olahraga segala macam, sel-sel otot itu makin lama makin mengecil, mengecil terus dia, lama-lama mati juga. Nah, ternyata otak juga sama. Otak itu adalah sel-sel yang butuh stimulus terus-menerus. Jadi kalau, tidak ada stimulus, tidak ada ingatan baru, tidak belajar hal baru, tidak, merasakan hal baru, nah itu akan mengalami stagnasi stagnasi dan akhirnya degenerasi. Jadi kalau nggak distimulus, akan turun terus fungsi otaknya dan sel-selnya juga tadi lebih cepat nekrosis, lebih cepat mati. Itu orang normal aja yang nggak pernah distimulasi itu akan menurun kemampuan otaknya, apalagi yang koma, yang stimulasinya sangat terbatas. Makanya biasanya kalau pasien koma selalu disarankan untuk, memberikan stimulasi keluarganya, misalkan dengan suara, musik, ya sentuhan, ya dengan doa. Karena kata-kata itu dan doa-doa itu ternyata tergantung tingkat kesadarannya, karena kita nggak bisa ngecek nih, oh ternyata dia masih sadar atau enggak, atau dia bisa dengar atau enggak. Tapi kita bisa lihat misalkan dari pola EEG-nya, misalkan ketika kita bacakan sesuatu, misalkan bacakan ayat suci atau doakan, terus ternyata ada gelombang otak yang naik, atau dengar kata-kata orang yang disayangi, mendengar suaranya, dengar suara ibunya, pasangannya, atau anaknya, dan itu terlihat di gelombang otaknya, berarti sebenarnya ada respon, tapi kita nggak pernah tahu dia sebenarnya mendengar atau enggak. Tapi banyak pasien yang sudah koma, terus sadar, nah setelah sadar itu dia merasa ada bisikan-bisikan. Nah sebenarnya bisikan-bisikan itu bisa saja dari orang-orang yang ketika dia koma itu memberikan, support ya, memberikan stimulus. Jadi kalau ada keluarga Anda atau keluarga yang
disayangi, kemudian mengalami koma, jangan lelah untuk memberikan stimulasi. Nah, pertanyaannya apakah bisa bertahan? Nah, sebenarnya tadi, otak itu bisa bertahan selama tubuh mendapat dukungan, ya. Pada kasus Pangeran Walid ini sangat ekstrim dukungannya. Dokternya, alatnya, terus perawatnya, terus dengan obat-obatan yang semua, dipakai karena memang, mungkin kemampuan keuangan orang tuanya tak terbatas gitu ya. Tapi kesadaran itu sampai saat ini masih misteri. Jadi ada yang bisa, pulih kemudian sadar, ada yang pulih tapi, kesadarannya tidak kembali. Jadi banyak penelitian bilang, setelah 10 tahun koma, kemungkinan kesadaran itu 0 atau hampir 0 gitu ya. Jadi semakin sedikit kemungkinan orang setelah 10 tahun itu sembuh. Bahkan yang tadi disebutkan, banyak penelitian menunjukkan bahwa setelah 4 sampai 6 minggu sudah banyak kerusakan di otak. Kalaupun sadar itu akan menjadi orang yang berbeda dan mungkin banyak kecacatan yang, tidak terbayangkan gitu ya. Nah, kasus Pangeran ini adalah pengecualian yang ekstrim karena tadi mungkin sumber dayanya luar biasa. Jadi untuk bisa hidup tubuhnya itu mudah. Jadi dengan alat-alat ventilasi, dengan nutrisi yang cukup, infeksinya dicegah, terus perawatnya selalu standby, itu bisa mempertahankan tubuhnya. Tapi aktivitas otaknya gimana? Oke, otaknya masih jalan, kelihatan dari aktivitas ada listriknya, ya. Nah, terus apakah bisa mengecil tadi otaknya kalau nggak dipakai? Ya karena ya tentu saja, ya otaknya akan makin mengecil ya, ukurannya lebih kecil dan penurunan untuk metabolisme karena nggak dipakai buat berpikir. Terus, nah ini yang paling sulit adalah kesadaran. Jadi, 4 sampai 6 minggu mungkin masih bisa sadar, makin lama, rusaknya, makin lama komanya, makin banyak kerusakannya, tapi setelah 10 tahun, kalau tidak sadar juga, kemungkinan untuk kembali sadar itu sangat kecil. Jadi, 20 tahun itu sebenarnya ya hampir bisa dikatakan hal yang, kalaupun sampai bangun itu benar-benar keajaiban. Dan sepertinya setelah 20 tahun, keluarga akhirnya bisa merelakan. Ya, jadi dukungan medis dapat menjaga tubuh tetap hidup, tapi kesadaran itu biasanya hilang permanen setelah puluhan tahun koma. Jadi, kasus ini menyoroti apakah etis mempertahankan tubuh manusia setelah kesadarannya tidak bisa kembali. Mungkin jantungnya masih berdenyut, mungkin nafasnya masih ada, tapi kesadarannya tidak kembali lagi atau kemungkinannya sangat kecil sekali, bahkan bisa dibilang hampir 0, gitu. Jadi kalau misalkan Anda di posisi seperti orang tuanya Pangeran Walid, atau Anda punya keluarga, orang yang Anda kasihi ternyata dalam posisi koma, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Mempertahankan selamanya, sebisa-bisanya, sekuatnya, semampunya, atau berusaha untuk tidak memperpanjang penderitaan buat pasien dan buat keluarga. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Uli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.